damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Untuk kita semua pada Minggu Letari, yang artinya bersukacita kamu, diambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Nanti kita lanjutkan ayat 17 sampai 22. Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Kemudian kita lanjutkan ayat 17 sampai 22. Kita akan membacanya berbalas-balasan, bagian yang ke tepi kami membaca, bagian yang mencorong atau masuk ke dalam jemaat yang baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, mereka muak terhadap segala makanan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, minggu kita hari ini diberi nama Letari, yang artinya bersukacita. Saudara-saudara, namun dalam hidup ini kadang-kadang kita lebih banyak menemukan alasan untuk tidak bersukacita. Banyak alasan untuk sedih, jengkel, kecewa, marah, yang membuat kita tidak gembira atau tidak bersukacita. Dan kadang-kadang itu bisa hal-hal yang sangat kecil. Kita jalan, kita senyum kepada orang, orang itu tidak melihat kita, terjengkel. Kita jalan baik-baik, kemudian mobil atau motor kita jengkel. Ini terganggu, pendeta juga kadang-kadang jengkel. Ini satu alasan yang membuat kehilangan sukacita juga sebetulnya. Jadi kita dapat satu contoh yang bagus betapa sukacita itu bisa buyar karena hal-hal yang kecil. Tetapi Alkitab mengajak kita yang sebaliknya. Alkitab selalu mau mengajak kita melihat alasan untuk bersukacita. Jadi berbeda dengan pikiran manusia yang selalu melihat alasan untuk jengkel, alasan untuk kecewa, untuk sedih, untuk murung. Alkitab selalu mengajak kita terbalik, mengajak kita mencari alasan untuk bersukacita, gembira, bahagia, bersyukur. Dan itu banyak. Kita bisa bersukacita karena kita dapat gaji, dapat untung, dapat proyek. Kita bisa bersukacita karena kita menang pertandingan. Kita bisa bersukacita karena kita punya kendaraan atau rumah
atau bahkan cuma sebuah sepatu atau baju yang baru. Kita bisa bersuka cita karena kita dipuji, disanjung. Kita bisa bersuka cita karena kita melihat anak-anak kita begitu baik, sehat, pintar, dan macam lain alasan. Nah, secara komunitas kita sedang bersuka cita karena apa yang kita doakan 3 tahun telah dikabulkan Tuhan. Kita siap untuk membangun. Tuhan sudah mengizinkannya, memakai tangan pemerintah kita mengeluarkan izin itu. Dan kalau kita perhatikan tim-tim tadi, sebetulnya lebih banyak alasan untuk bersuka cita daripada untuk bermurung atau bersedih. Kita bersuka cita terutama keluarga-keluarga yang mendapatkan anak. Kita bersuka cita karena kita mendapat anggota baru. Kita bersuka cita karena kita bisa bersekutu saban hari Rabu dan hari Kamis. Kita bersuka cita karena anak-anak kita bersuka cita karena mereka mau retret. Kita bersuka cita karena kita sudah siap untuk melakukan pembangunan, walaupun kita masih prihatin beberapa hal, misalnya saudara-saudara kita yang sakit. Tetapi sebetulnya lebih banyak alasan untuk bersuka cita dalam hidup ini daripada alasan untuk kecewa, untuk jengkel, untuk marah, untuk sedih. Nah, secara khusus di Minggu Letari, Minggu Sukacita ini, ada 3 alasan bagi kita, alasan yang sangat kuat kenapa kita bisa bersuka cita. Pertama, kita bersuka cita karena ternyata kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita gembira karena ternyata kita sangat dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Itulah pengalaman pemazmur yang kita baca di Mazmur 107 tadi. Dia menderita karena dosa-dosanya. Dia sadar dia melakukan kesalahan dan karena itu dia menderita. Kemudian dia berteriak minta tolong pada Tuhan dan Tuhan mau menolongnya. Rupanya Tuhan sangat mengasihinya. Ada orang katanya yang terkurung, tetapi kemudian mereka berseru-seru meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Masih dalam Mazmur 107 itu ada orang yang melakukan perjalanan jauh di laut. Tiba-tiba gelombang dan badai datang. Mereka berseru meminta tolong dan Tuhan menolong mereka. Ada orang yang tersesat di padang gurun, tidak menemukan kampung. Mereka kehausan dan kelaparan. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong. Dan itu alasan menjadi bersuka cita. Saudara-saudara, rupanya ada kaitan yang sangat kuat antara kasih dan sukacita. Ketika kita menemukan diri kita sangat dikasihi, dicintai, itu adalah alasan yang paling kuat untuk tetap bersukacita. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasa diri kita ditolak, disingkirkan, ditelantarkan, dikucilkan, dihina, itu alasan juga yang kuat untuk merasa kehilangan sukacita. Saudara-saudara, mungkin kita semua punya pengalaman dan setuju. Sebanyak apapun harta milik kita, uang kita, kalau tidak ada orang yang kita cintai dan mencintai kita, tentu kita tidak bisa gembira dan bahagia. Seberapa banyak pun milik kita, kekuasaan kita, kalau tidak ada orang yang mencintai kita, kita merasa ditolak, kita merasa dikucilkan, kita merasa disingkirkan, kita merasa dibiarkan, kita tidak dipandang, apalagi diperhatikan, kita tidak bisa berbahagia. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasa sangat diperhatikan, dikasihi, dicintai, itu alasan yang sangat kukuh untuk tetap gembira dalam hidup ini. Karena itulah banyak orang termasuk kita bisa tetap gembira di tengah-tengah masalah. Kita bisa gembira walaupun sangat lelah. Kenapa? Karena ada orang-orang yang selalu mencintai, mengasihi kita. Dan ada orang yang bisa kita kasihi. Dan paling kuat, karena ternyata kita menemukan
diri kita, menghayati diri kita sebagai orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Karena itulah Daud mengatakan di Mazmur 32 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang mendapatkan pengampunan Tuhan. Ketika kita mengalami dan merasakan kita orang berdosa, kita penuh dengan kesalahan, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita, maka kita selalu bahagia dan bersukacita dalam hidup ini. Itulah yang diungkapkan oleh si pemazmur. Sukacita yang ditimbulkan oleh cinta kasih Tuhan, sukacita yang ditimbulkan oleh penebusan pengampunan Tuhan, sukacita yang ditimbulkan oleh anugerah Tuhan, oleh persekutuan dengan Tuhan, itu sungguh kuat dan melampaui sukacita apapun yang bisa diberikan oleh dunia ini. Karena itulah saban kali para jenderal liturgis membacakan epistel, selalu dikutip ucapan Tuhan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Mardua manatu mangihon hata dibata jalan dosa. Artinya, semua orang yang mendengar firman Tuhan, semua orang yang mau memelihara firman Tuhan, semua orang yang mau memelihara hubungan dengan Tuhan, dia pasti bahagia, dia pasti bersukacita dalam hidup ini. Dan itulah yang menjadi modal pegangan kita. Percayalah, selama kita berhubungan dengan Tuhan, selama kita tetap ada di dalam Tuhan, kita akan tetap bisa bersukacita. Walaupun nanti bulan April BBM naik, walaupun masalah tetap banyak, selama kita merasa Tuhan sangat mencintai kita, dan selama ada orang yang bisa kita cintai dan mencintai kita, kita tak pernah kehilangan alasan, kehilangan kebahagiaan itu. Yang kedua, di minggu letare atau di minggu yang diberi judul bersukacita ini, kita diingatkan sukacita abadi, sukacita yang permanen, yang kukuh itu, karena pengharapan kita kepada Tuhan tak pernah mengecewakan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tak pernah mengecewakan. Saudara-saudara, pengalaman indah di masa lalu, keberhasilan di masa lalu, bahkan berkat-berkat Tuhan di masa lalu bisa membuat kita gembira, tetapi tidak cukup kuat untuk menopang kehidupan ini. Kita harus punya satu lagi dasar atau gantungan sukacita dan bahagia, yaitu harapan kepada Tuhan di masa depan. Roma 5 ayat 4 mengatakan pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Artinya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak akan pernah dipermalukan dan dikecewakan. Karena itu juga Paulus katakan di Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan. Berpengharapanlah supaya kita tetap selalu bersukacita. Dan itu juga yang termuat dalam nyanyian yang dinyanyikan Bu Ina tadi. Karena kesetiaan Tuhan tak bertahan, rahmatnya tak pernah habis, kasihnya selalu baru. Itulah yang membuat kita tetap bisa bersukacita dan bahagia dalam hidup ini. Dan Efesus 2, epistel yang kita baca tadi juga mengatakan, kita bersukacita dan berbahagia bukan karena Tuhan telah menjawab doa kita kemarin, tetapi karena Tuhan masih berjanji melimpahkan lebih banyak lagi berkat-Nya kepada kita esok, lusa, dan di masa depan. Kita gembira, kita bahagia karena Tuhan baik kepada kita kemarin di masa yang lampau, beberapa tahun yang silam. Tetapi kita lebih gembira dan bahagia lagi karena Tuhan masih baik besok, lusa, sampai selama-lamanya. Kita gembira
Karena berkat Tuhan rupanya belum habis. Dia masih menjanjikan kepada kita berkat-berkat yang lain untuk hari esok. Dan kesanalah kita arahkan hati kita. Saudara-saudara, dengan sederhana kami mau katakan, dasar sukacita kita yang lain adalah pengharapan itu. Peliharalah harapan kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah kehilangan sukacita dan kebahagiaan kita. Tetapi bila tidak ada lagi harapan, maka kita tidak punya alasan untuk gembira di dunia ini. Nah, dalam hal ini kita mesti belajar kepada anak-anak. Sukacita anak-anak itu lebih berorientasi kepada masa depan daripada masa silam. Saya berikan contohnya. Kalau besok adalah hari ulang tahunnya, kalau besok anak-anak dijanjikan akan dibawa rekreasi, kalau besok anak-anak dijanjikan akan jalan-jalan atau opungnya akan datang, malam itu anak-anak tak bisa tidur. Kenapa? Karena dia tak sabar menunggu sukacita esok hari itu. Tapi kalau semua itu sudah didapat, anak-anak dengan pulas tidur. Pulang dari rekreasi, habis pesta ulang tahun, habis mendapat kado, anak-anak sudah lupa, dia tidur nyenyak. Mau apa? Apa yang dikatakan di situ? Rupanya kita belajar dari anak-anak bukan hanya melihat kepada sukacita kemarin, apa yang sudah keberhasilan kita di waktu yang lampau, tetapi terutama apa lagi yang akan Tuhan berikan kepada kita besok. Nah, kalau kita tarik ini ke dalam kehidupan gereja HKBP Serpong, kita gembira karena izin membangun gereja kita sudah keluar. Tetapi bukan cuma itu dasar kita gembira, karena Tuhan berjanji berkatnya akan berlimpah lagi diberikannya kepada kita. Untuk itu kita nantikan lagi apa lagi yang mau diberikan Tuhan pada kita. Karena itu saudara-saudara, secara sederhana, rawatlah, nyalakanlah, peliharalah harapan itu, supaya kita tetap bahagia dalam hidup ini. Orang yang tak punya harapan nggak bisa menyembunyikan kemurungan, menyembunyikan kekecewaannya. Karena itu dulu di Medan ada istilah, kalau dibilang mukanya masa depan suram katanya, madesu kata kami di Medan. Nggak bisa disembunyikan rupanya itu. Tadi dia dong di Buhiteng. Jadi nanti kita boleh pulang ke rumah bercermin, ini muka saya ini muka punya harapan apa tidak. Nggak bisa disembunyikan. Ketika harapan di dalam hati pupus atau padam, itu keluar di wajah kita, di dalam sikap kita, di air muka kita, di sorot mata kita. Karena itu pelihara harapan. Kami mau katakan kepada jemaat, kepada amang inang yang sudah lanjut usia, sudah sepuh, orang tua pun berhak punya harapan. Karena itu orang tua juga bisa penuh dengan sukacita, karena harapannya selalu ada. Mungkin dia sudah pensiun, mungkin dia fisiknya tidak begitu sehat, tetapi karena harapannya ditumpukan kepada Tuhan, karena harapannya dicurahkan kepada anak-anak, bahkan kepada cucunya. Karena itu kita selalu melihat para opung juga bisa gembira dalam hidup ini. Karena apa? Karena sebagian harapannya telah ditumpahkannya kepada anak dan cucunya. Dan dia bisa gembira, dia bisa bersorak-sorai, dia bisa berbahagia dalam hidup ini. Tetapi jangankan orang tua, anak muda pun kalau tidak punya harapan, dia tidak akan bisa bahagia dan gembira di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jangan sekali-kali matikan pengharapan. Yang ketiga dan terakhir, di minggu lemari ini kita diingatkan sukacita kita juga karena kita mau mengikut Tuhan, memikul salib kebenaran. Ada misteri antara penderitaan, pengorbanan, dan sukacita. Ada orang yang berkorban tapi bisa bersukacita.
Dan ada orang yang tidak mau berkorban sama sekali, tetapi sama sekali tak bisa gembira. Rupanya disinilah kita belajar. Ketika kita mau mengikut Tuhan memikul salib, ketika kita mau mengikut Tuhan memikul salib, memikul resiko kebenaran, memikul beban cinta kasih, kita tidak akan kehilangan sukacita kita. Karena itu Rasul Petrus katakan di 1 Petrus 4 ayat 13 dan 14, bersukacitalah kamu jika karena mengikut Tuhan, jika karena kebenaran kamu harus menderita. Saudara-saudara, di sini kita dikuatkan, dimotivasi. Di sini kita dikuatkan dan dimotivasi. Rupanya pada akhirnya sukacita kita itu tidak terlepas daripada kebenaran. Selama kita mau hidup benar, selama kita mau taat kepada Tuhan, selama kita setia memikul salib Tuhan yang diberikannya kepada kita masing-masing, maka sukacita dan bahagia itu akan tetap ada dalam hidup kita. Tetapi percayalah, begitu kita tinggalkan Tuhan, begitu kita menyimpang dari jalan Tuhan, semua sukacita itu juga lenyap dari hati kita. Kadang-kadang kita suka iri kepada orang jahat. Kita menganggap orang jahat itu hidupnya bahagia. Percayalah saudara-saudara, tidak ada satu orang pun orang jahat yang hidup bahagia. Hanya dari dua kita lihat dia bahagia. Tidak ada orang yang jahat, tidak ada orang yang meninggalkan Tuhan, tidak ada orang yang menyimpang dari Tuhan yang hidupnya penuh diliputi kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya ada sepanjang kita di dalam Tuhan. Bahkan ketika kita menderita pun, kita mau tetap di dalam Tuhan, maka kita punya alasan dan selalu bergembira dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada banyak sekali dalam hidup ini alasan membuat kami kehilangan kegembiraan kami. Termasuk hal-hal yang sepele, yang kecil. Namun Tuhan, Kau selalu mengajak kami untuk melihat dan menemukan lebih banyak alasan untuk membuat kami bersyukur, bergembira dalam hidup ini. Bantulah kami ya Tuhan, untuk melihat kebajikan-kebajikan, melihat hal-hal yang indah dan baik dalam hidup ini, betapapun kecil dan sederhananya, yang membuat kami Tuhan selalu diliputi oleh sukacita, kami gembira. Secara khusus Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami mempunyai alasan yang sangat kuat untuk bersukacita, karena kami ternyata menemukan diri kami sungguh dikasihi, dicintai oleh-Mu. Biarlah pengalaman kami dicintai oleh Tuhan, ditebus, diampuni, ditolong, dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan, menjadi dasar sukacita kami Tuhan, membuat kami bersemangat dalam hidup ini, meneruskan karya, tugas, dan perjuangan kami, dan juga menjadi bekal bagi kami menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Firman-Mu juga menyapa kami Tuhan, alasan kami untuk gembira dalam hidup ini sungguh kuat, karena pengharapan kami kepada-Mu tak pernah mengecewakan. Ya Tuhan, peliharalah harapan dalam hati kami. Yakinkan kami bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami, tidak akan mempermalukan kami. Karena itu kami tetap berseru-seru meminta tolong kepada-Mu, sebab Engkaulah gantungan masa depan kami. Ya Tuhan, bantu kami selalu merumuskan cita-cita kami, mimpi-mimpi kami, harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan kami ke masa depan. Dan beri kami Roh Kudus, supaya bersama-sama Dia dengan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, kami wujudkan mimpi-mimpi kami Tuhan menjadi kenyataan yang membahagiakan, menyejahterakan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu juga mengingatkan kami di minggu-minggu sengsara ini. Salib Kristus itulah sukacita kami. Kami tidak akan kehilangan sukacita kami Tuhan, karena
yang mengikut Engkau, memikul salib, mengambil risiko kebenaran, mengambil beban tanggung jawab kasih, berbuat baik kepada sesama. Berkati kami semua Tuhan di minggu ini. Berkati gereja HKBP Serpong. Satukan hati kami Tuhan untuk membangun gereja. Tapi lebih dari itu Tuhan, satukan hati kami untuk melayani Engkau, untuk beribadah dan bersekutu, untuk mengajar dan mendidik anak-anak kami, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.